Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maresa Marsanda, mahasiswi Universitas Nurul Huda, kampus C, Prodi PBSI semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis struktural pada puisi. Di sini saya akan membacakan pengertian dari pendekatan struktural. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari struktural. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karya sastra merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai kesatuan yang utuh, maka karya sastra dapat dipahami maknanya jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur pembentuknya. Relasi timbal balik antara bagian dan keseluruhannya. Dalam penulisan puisi dengan menggunakan teori strukturalisme, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur puisi. Karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentuk karya sastra. Dan pada kesempatan ini, karya sastra yang dikaji adalah puisi. Penulisan puisi dengan berlandasan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi tersebut. Unsur ekstrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Sedangkan intrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima atau ritme, tata wajah atau tipografi. Selanjutnya kita akan membahas contoh analisis struktural yang dilakukan oleh mahasiswi bernama Fili Aprilia dan Rina Nurhidayanti dalam bentuk jurnal yang berjudul Analisis Struktural Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Di sini kita akan membahas contoh jurnalnya yang berjudul Analisis Struktural Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Dalam jurnal dari mahasiswa Firly Aprilia dan Rina Nurhidayanti. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk memperoleh atau menemukan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek dan fokus pada pembahasan teks puisi. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah atau keadaan real, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat puisi Aku Ingin, dan di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis struktural fisik pada puisi Aku Ingin. Yang pertama ada wujud puisi. Puisi ini terdiri dari 2 bait. Bait pertama berisi 3 baris puisi, bait kedua berisi 2 baris puisi. Selanjutnya, diksi. Puisi ini memiliki jenis puisi naratif dengan tema romansa. Puisi yang menggunakan bahan romantik yang berisi kisah cinta. Puisi ini menggunakan lambang komponen tanda sebagai bentuk ekspresi keindahan dan kesederhanaan, seperti dalam kata sederhana, mencintaimu, kayu, api, abu, awan, hujan, dan tiada. Bunyi-bunyi yang teratur seperti sederhana diucapkan, disampaikan, abu, tiada. Selanjutnya pada kata irama terlihat bunyi teratur terlihat dari penggunaan bentuk terjina di mana kata api, oleh karena itu bentuk iramanya ritme. Bisa dibuktikan dengan pada bait pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu mencintai seseorang dengan setulus hati dengan cara tidak berlebihan. Selanjutnya dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, merupakan penyair yang tidak mengutarakan isi hatinya kepada sang pujaan hati. Selanjutnya pada bait kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu sama dengan bait pertama pada larik pertama, yakni mencintai seseorang dengan tulus dengan cara yang tidak berlebihan. Selanjutnya dengan kata dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.
Dijelaskan hampir sama dengan bait pertama lirik kedua bahwa seseorang dengan keterlambatannya menyampaikan rasa cintanya, isi hatinya kepada seseorang yang dia cintai. Namun pada lirik ini lebih berfokus pada isyarat. Isyarat ini dilambangkan dengan tindakan dari aku lirik kepada seseorang yang ia cintai, tetapi tak sempat untuk melakukan apa-apa, menggambarkan air hujan telah menghapus segalanya, hingga tersisa dan menghempas hingga tiada. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Dalam puisi ini memiliki beberapa gaya bahasa, yakni kalimat kayu kepada api yang menjadikannya abu. Merupakan gaya bahasa personifikasi, karena gaya bahasa yang menganggap benda mati mempunyai kegiatan yang dimiliki manusia. Dan kata dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada merupakan gaya bahasa metafora karena membandingkan suatu hal secara langsung dengan keadaan yang memiliki sifat. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret dalam puisi ini terlihat pada kata-kata yang mampu digambarkan secara konkret oleh pembaca. Kata konkret yang terdapat dalam puisi ini antara lain kayu, api, abu, awan, dan hujan. Kata itu merupakan bentuk gaya bahasa pengarang untuk mengekspresikan cinta yang sederhana. Yang terakhir adalah citraan. Puisi menggambarkan 3 citraan, yakni citraan visual dalam kata kayu, api, abu dalam bait ke-1 baris ketiga, dan awan pada bait kedua dan baris ketiga. Citraan audio, yaitu pada kata hujan pada bait kedua baris ketiga, dan citraan perasaan pada kata sederhana pada baris ke-1 bait 1 dan 2. Isyarat pada bait kedua baris kedua dan tiada pada bait kedua dan baris ketiga yang memiliki makna cinta sederhana. Selanjutnya kita masuk ke analisis struktural batin pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. 1. Tema. Gagasan pokok dalam puisi ini dapat penulis analisis bahwa temanya adalah roman atau percintaan, di mana penyair ingin menyampaikan bagaimana keinginannya untuk bisa mencintai seseorang dengan kesederhanaan. Yang kedua, nada. Sikap penyair terhadap pembacanya dalam puisi ini menunjukkan bahwa sang penyair menunjukkan kecintaannya terhadap seseorang dengan kesederhanaannya. Oleh sebab itu, pembaca dapat melihat bahwa nada yang digunakan dalam puisi ini adalah romansa. Ada perasaan yang tenang dan rasa cinta yang mendalam, memberitahu dengan lembut dan dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, suasana. Suasana dalam puisi ini memberikan perasaan baru terhadap pembaca serta perasaan romantis. Selain itu, suasana lainnya adalah kesedihan karena kasih sayang yang tak sampai. Yang terakhir ada amanat. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan tentang apa yang dirasakan dengan tenang dan sederhana tanpa dengan perbuatan yang mengada-ngada. Penyampaian rasa cinta seseorang yang apa adanya dan tak perlu dibuktikan lagi dengan kata atau isyarat, melainkan dengan pengorbanan besar terhadap orang yang dia cintai. Baiklah, kesimpulan dari puisi karya Sapardi Djoko Damono merupakan bentuk ekspresi cinta sederhana seorang penyair terhadap karya sastranya. Ekspresi kecintaan seorang penyair terhadap orang yang dicintai dengan sederhana dan kata yang tersirat. Selain itu, penyair menggunakan dua gaya bahasa, personifikasi dan metafora untuk memperlihatkan dengan jelas maksud yang ingin disampaikannya. Selain itu, dengan gaya bahasa untuk melihatkan gagasan penyair menggunakan kata konkret. Wujud, diksi, gaya bahasa, kata konkret tersebut menciptakan 3 citraan visual, audio, perasaan. Sementara itu, dalam struktur batinnya, tema dalam puisi tersebut merupakan percintaan. Penyair menggunakan nada dengan perasaan yang tenang, lembut, dan terharu. Sementara itu, irama dalam puisi tersebut berbentuk ritme. Amanat dari puisi itu adalah bahwa penyampaian rasa cinta kepada seseorang dengan sederhana dan apa adanya hanya dengan pengorbanan yang begitu besar. Baiklah, itu dia tadi adalah analisis struktural puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.